raja ini ya ini dari Raja Babi, adanya memang di Babi itu. Dari zaman dulu rantai babi ini sering terdengar di kaum uka-uka. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam untuk pelestari budaya di Nusantara, terutama dalam tosanaji atau pusaka atau benda bertuah yang ada di Nusantara. Hari ini saya kedatangan salah satu YouTuber, sama kita mengupas peninggalan para leluhur, edukasi tentang benda-benda bertuah yang ada di Nusantara. Ini Baba Ali. Dukung channelnya terus. Channel apa, Bang? Keris Sepuh Channel. Keris Sepuh Channel. Dan ada sebetulnya channel lain. Kita hari ini konsisten di channel Abang ya. Iya, gitu. Keris Sepuh Channel. Oke, jangan lupa subscribe ya. Like Keris Sepuh Channel. Sepuh Channel. Sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya untuk teman-teman para pecinta tosanaji. Untuk episode kali ini saya akan membahas sebuah mustika, yaitu mustika rantai babi bersama senior saya, yaitu Kang Mas Mas Pamor. Untuk kali ini saya akan membahas tentang asal usul dan tuahnya daripada rantai babi. Oke, Kang Mas, mari kita bahas tentang rantai babi seperti apa, tentang tuah dan asal usulnya. Jadi gini, kita bicara tentang asal usul dulu ya, Bang ya. Iya, oke. Karena banyaknya dogma atau pendapat di masyarakat yang itu terbangun sudah puluhan tahun, entah mungkin ini ratusan tahun, tentang mustika rantai babi ini, sehingga mendogma. Nah, dogma di sini, kenapa saya bilang dogma penyesatan? Gitu. Jadi kita pahami dulu asal usulnya ya, seperti apa dan dari mana mustika ini berada. Sering, mohon maaf tapi ini ya, orang bicara tentang rantai babi, penarikan dari pohon, penarikan dari batu. Nah, yang saya pertanyakan itu rantai babi apa rantai batu? Kan itu. Karena disebut rantai babi, dia berada di suatu komunitas yang memiliki raja. Dan raja ini ya ini dari Raja Babi, adanya memang di babi, itu bukan di pohon atau di batu. Jadi adanya di tubuh babi gitu ya. Di tubuh, bagian tubuh babi, intinya seperti itu. Dan ada dua pemahaman juga mengenai dongeng ini, Bang. Ada dongeng yang berdasarkan literasi atau literatur sejarah yang berbicara fakta. Ada dongeng yang dihembuskan oleh orang-orang yang mencari keuntungan di balik apa yang dia tawarkan. Dan terkadang dongeng ini menyesatkan. Contoh, dari zaman dulu rantai babi ini sering terdengar di kaum uka-uka, yaitu untuk penarikan dana gaib, untuk ini, dan dicari yang AC, anti cukur atau apapun itu saja dengan mahar yang fantastis, tentunya ratusan miliar atau triliun. Pertanyaan saya cuma satu, udah pernah ada yang deal belum? Karena mereka mencari definisi yang itu adanya di dongeng. Saya bukan ngejek, saya bukan apa. Kalau memang ada yang seperti itu, saya juga pengen melihat gitu. Nah, kalau ini kita pengen ikutan ya. Pengen lihat tentunya yang dibilang bisa tembus cermin, bisa tembus kaca, bisa tembus api. Enggak, bisa api. Tembus kaca dan tidak terlihat di cermin. Itu. Nah, ini sampai sekarang kan tidak ada yang terbukti. Bahkan di salah satu video saya buat ini korek api pun bisa tidak terlihat di cermin. Itu hanya teknik editing. Gitu. Nah, oke, kita edukasi ya. Ciri yang asli seperti apa? Mohon maaf, di sini sudah ada, ini boleh dilihat. Ini kita bicara tentang ciri yang asli. Pertama, energinya gatal. Itu pasti gatal. Itu yang asli ya. Ketika disentuh, bahkan
tidak disentuh pun gatel. Abang mohon maaf kita nggak ada settingan ya. Iya. Abang udah ngerasain kan? Rasain saya gatal. Kalau boleh dibuka bajunya, cuman Padahal saya ini saya bertamu di sini, saya bertamu tapi saya misalnya ada energinya ke saya gatal di sini. Di sini bentol dan gatal merah. sekali. Itu satu energi alam, Bang. Yang kedua, bulunya ini tumbuh. Jadi ada yang rontok pun dia akan tumbuh kembali. Dan bulunya ini bisa berubah warna. Kalau yang kita lihat sekarang ini kan ada warna kuning keemasan ya, sama putih. Sama putih. Nah, itu ciri rantai babi. Kita di video lain nanti kita akan kupas tentang tua mengenai rantai babi. Makanya ikuti terus video di channelnya Babali gitu. Di next episode part 2 kita akan jelaskan mengenai tuah dari rantai babi. Nah, ini untuk jenisnya rantai babi itu ada beberapa jenis. Gitu. Kebetulan yang kita perlihatkan ini jenisnya RB tempur itu. Oh, jadi yang ini jenis tempur ya? Tempur. Dan ada juga Bang di para disebut penghobi, harusnya yang hobi itu tahu ya. Cuman dia bilang pas lihat video saya itu samban katanya. Itu samban. Jadi begini, kata samban itu diambil. Ada pawang RB menemukan samban ini di suatu daerah petilasan yang namanya Ratu Samban. Itulah awal penamaan samban, Bang. Nah, cara membedakan RB dengan samban itu apa? Samban waktu pertama kali ditemukan itu di satu wilayah tempat jarak. Nah, ciri yang identik dengan samban dan rantai babi apa? Kalau samban dia kulitnya masih plasenta, Bang. Masih lunak gitu ya? Masih lunak dan rentan mohon maaf mati atau putus itu. Kenapa? Masih plasenta. Masih plasenta betul gitu. Jadi masih mungkin asal usul RB ini kan yang sebetulnya itu diberikan oleh bangsa Bunian kalau orang Kalimantan bilang. Kalau kita bilangnya pemberian dari makhluk astral yang diberikan atau dititipkan ke Raja Babi. Itu. Nah, ketika masih baru dititipkan itu wujudnya plasenta. Plasenta itu kulit bayi, kulit bayi. Masih. Sebetulnya itu ciri samban itu dia kulitnya masih plasenta. Itu samban. Nah, kalau RB dia udah teksturnya itu udah dewasa, udah keras, udah keras dan bisa lunak juga sebetulnya. Cuman bagaimana RB bisa lunak itu faktor makanan sebetulnya yang diberikan oleh si pemilik. Nah, saya nggak bisa mengungkap di sini karena ini rahasia sebetulnya. Kenapa? Takutnya digoreng sama kaum tanda kutip yang marah memperjualbelikan RB KW. Ada belum lama baru ini ada beberapa teman, berarti lebih dari satu ya, memahari RB dengan harga 2 juta, Bang. Ngirim foto ke saya, mohon maaf ya, saya bilang bukan saya membaguskan mustika milik saya, tapi jelas itu KW. KW itu banyak, Bang. Ada yang dari dia buntut sapi, buntut kuda, bahkan dari buntut babi sendiri. Itu disambung, kemudian di air keras. Ada juga yang dari silikon. Nanti di video selanjutnya saya akan perlihatkan itu. RB KW atau produk pengrajin. Itu. Makanya jangan lupa ikuti terus video yang singkat ini supaya menjadi edukasi gitu kan ya. Dan beberapa jenis RB itu memang bukan satu aja. Itu nanti next episode banyak jenisnya gitu ya. Banyak jenisnya dan ini nggak mudah cara mendapatkannya, Bang. Jadi mohon maaf, sebelum bulan puasa kemarin itu kita hampir 1 bulan 3 kali keluar kota, Bang. Itu nggak dapat, nggak ada hasil dia. Nggak ada hasil. Kita di mana ada RB yang disinyalir gitu ya, di situ kita ada satu portal namanya portal gaib.
kita melakukan suatu permohonan supaya dikasih. Nah kalau belum dikasih kita nggak bisa maksa. Iya. Jadi ini bukan barang tarikan. Belum dibuka dia. Iya. Jadi beda bang. Kalau tarikan terkesannya kan maksa. Maksa. Dan memang tidak bisa ditarik. Gimana caranya ditarik gitu? Wah itu ada di tubuh babi kok. Iya. Tapi ada tata cara keilmuan khusus bagaimana kita memanifestasikan atau mengeluarkan RB ini dari tubuh si raja itu. Itu tentunya. Dan ada ritual-ritual, ada pakemnya. Dan itu selama kita pantau itu 3 malam bang. Kalau udah diizinkan kita pantau 3 malam. Nah setelah dikeluarkan kita cuma punya waktu beberapa jam untuk ngambil dan kita ada pertukaran di situ. Tapi pertukaran di sini aman kok. Iya. Aman. Gitu. Jadi RB asli nama Yoni jelas, silsilahnya pun harus jelas. Iya, iya. Dan ada mantra penduduknya. Kalau cuman ini RB ini gini bukan. Apalagi nggak gatel, mohon maaf gitu ya. Dan penetralisir datanya pun kita ada tuh ya. Ya pasti dikasih bang. Kasihan kalau nggak di ini gitu. Oke, next episode langsung aja ke part 2. Oke, untuk teman-teman, untuk episode yang akan datang kita akan bahas tentang tuahnya ya. Tentang tuah daripada rantai babi. Dan untuk episode kali ini kita cukup sampai di sini. Sebelumnya apabila ada kata-kata kita atau ucapan kita yang kurang sopan, mohon dimaafkan. Semata-mata untuk edukasi. Semata-mata untuk edukasi untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.